Perkenalkan, dengan saya Fikri Rifandi dengan NIM 30524014. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahami harmoni kewajiban dan hak negara warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang memahami harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam berdemokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Latar belakang perjuangan melawan imperialisasi adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutut pada ranah kewajiban. Para perjuangan kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Apakah hak kewajiban itu? Hak kewajiban adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan kewajiban. Dengan demikian merupakan suatu yang harus dilakukan. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amanat penting untuk dikaji mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang ketika mengoptimalkan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara, hal itu merupakan pengganggangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-hak dengan penuh rasa tanggung jawab. Mengenali sumber histori sosiologi politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Yang pertama, sumber historis. John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya ditandai dengan ada 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu 1. Magna Harta, 2. Revolusi Amerika, 3. Revolusi Perancis. Abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam, meliputi yang pertama, kebebasan untuk beragama, kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, ketiga, kebebasan dari kemiskinan, keempat, kebebasan dari ketakutan. 2. Sumber sosiologis. Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi sosial budaya yang berubah dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah berbangun pada masa lalu. 3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak-hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. D. Membangun argumen tentang dinamika tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar, ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan dunia itu pada kenyataan berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita budaya yang tertutup sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembalikan sesuatu kebutuhan dan kemajuan zaman. Jadi strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. 1. Menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 3. Menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara.
Satu, agama. Sila pertama pada Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang sangat mewakilkan konsep beragama dalam dasar negara kita sendiri. Sila pertama itu pun merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya, dikarenakan apapun yang dilakukan tetap saja kembali lagi kepada keagamaan dan kerohanian diri masing-masing. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan merupakan suatu wujud kebudayaan yang harus selalu dikembangkan sesuai zaman dan harus sesuai dengan ajaran yang berlaku. 3. Perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Perekonomian dalam Indonesia berasas kekeluargaan. Kekeluargaan di sini diartikan sebagai kerjasama yang selalu dilakukan oleh orang-orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Penerapan sendiri asas kekurangan bermakna ekonomi kerakyatan yang sistem ekonominya bertumbuh mayoritas kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam sektor produksi, distribusi, dan juga konsumsi, sehingga sangat memberikan manfaat banyak kepada masyarakat karena dari rakyat untuk rakyat itu sendiri. 4. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia bertumpu pada kemampuan dari TNI dan Polri sebagai kekuatan utama pertahanan dan keamanan Indonesia. Selain kekuatan utama tersebut ada lagi komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara, yaitu rakyat itu sendiri, dan untuk mengatur fungsi dan tugas pokok TNI Polri telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Kesimpulannya ialah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.